terbang, dia bisa membawa liquid 20 liter tadi, sama kalau pemupukan 25 kilo. Untuk pengecasan baterainya itu dia cuma 9 menit full. Dia juga udah bisa mapping. Jadi dia, kalau yang ini belum bisa mapping, belum ada kamera. Kalau yang ini udah bisa mapping. Mapping dengan drone itu sendiri, menggantikan drone mapping lainnya seperti mapping 3, Phantom 4, Otomatis. mapping kalian. Mappingnya otomatis. Ya, Mappingnya otomatis. otomatis. Jadi semua pekerjaannya dia sebenarnya otomatis, Pak. Kita tinggal merencanakannya di remote, baru kita masukkan kita konekkan ke drone-nya, langsung dia akan mengerjakan secara otomatis. Cara pembuatan misinya itu atau boundary-nya itu ada 3 cara. Yang pertama itu kita melalui kalau sinyal di tempat kita itu bagus, kita melalui Google Map. Jadi kita tinggal titikin aja di sini. Tapi kadang-kadang di lapangan itu sinyalnya itu kita nggak selalu mendapatkan sinyal internet. Kita bisa jalan dengan remote atau bisa terbang dengan drone ini. Untuk selanjutnya si T20P ini sudah punya kamera yang bisa di-adjust. Ini bisa di-adjust lewat remote. Dia juga sudah mempunyai lampu. Bisa pakai pulang. Jadi kalau malam hari bisa kerja. Karena petani itu kadang mengeluh pengendalian itu efektifnya di malam hari. Cuman drone ini nggak bisa kerja di malam hari, makanya kita tambahin. Connect dengan aplikasi di HP kita. Jadi semua pekerjaan drone ini, seandainya nih kita punya pekerja yang mengendalikan ini, yang operatornya ini, kita bisa tahu dengan mengecek di HP berapa per hari dia dapat, prestasi dia dalam bekerja itu berapa, dan kita bisa kontrol. Seandainya drone kita hilang, dicuri orang, kita bisa lock dari sini. Jadi orang itu nggak bakalan bisa pakai. Jadi semua histori pengerjaannya maupun forecastingnya sudah ada di sini di HP kita, di aplikasinya. Sensor terhadap halangan berapa ini? Ya, jadi sensor terhadap obstacle itu bisa kita atur, obstacle. Pak. Hah? Dari 4 meter sampai 14 meter radiusnya. Jadi tingkat sensitivitasnya itu bisa kita atur dari remote juga. Dan dia bisa apa sih namanya, obstacle avoidance. Jadi dia bisa menghindari sendiri obstacle-nya. Bisa sendiri. Iya. Jadi jangan khawatir ini. Iya. Sama ketika misalkan di lapangan, di sana misalkan, contoh di tengah-tengah itu nggak boleh ke spray. Nah, ada di sini namanya fitur terbaru non spraying area. Jadi itu kita titikin, kita buat misinya, boundary-nya. Nanti ketika udah drone-nya terbang ke sana dan ketemu titik itu, otomatis nozzle-nya ini akan stop. Nanti kita bisa praktekin. Yang ini flow rate-nya itu 12 liter per menit. Paling tinggi. 12 liter. Tinggian? Ya, Ketinggian? ketinggian kita biasa pakai 2,5 sampai 3 meter, Pak, di atas tanaman. Ya, sama. Jadi dia membaca ketinggian itu bukan dari tanah, tapi dari atas tanaman. Ya. Mungkin Kalau ini, nah ini, macam itu kan pohon ya. ya, Pak. Kalau kita nyemprot, otomatis dia kan obstacle-nya kena ya. Nah kalau seperti ini kan ada pohon terus sampai ke sini nih. Berarti dia minggir terus 4 meter kita setel ya. Iya, dia akan menjauh 4 meter. Sama misalkan ini, di titik ini kan nggak ada pohon nih, Pak. Ya. Sama di samping. Terus tiba-tiba di depan sana ada pohon. Kita bisa atur, Pak, jarak cuma dari sana doang. Biar dia nggak terlalu dekat ke pohon. Nah contohin aja nih. Nah, contoh. Ya, Kan ada satu hantu ya. dia akan kalau kita bikin misinya semua, dia akan bikin sendiri, Pak. Untuk lebih jelasnya bisa langsung kita coba ya, Pak. Ya, boleh. Biar sama-sama. Coba. Terus ya, uang sapi. Jadi cara pembuatan misinya seperti ini, Pak. Remote-nya udah kayak Android, boleh mendekat. Ini dia. Bahkan kita udah bisa searching sebenarnya dia. Ada Firefox-nya juga. Nah,
Ini udah sangat gampang lah digunakan. Biasanya kita pakai ke sini. Oke. Terus mulai. Nah, ini misi yang sudah saya buat. Misalkan kita bikin misi baru nih. Kalau kita mau dari remote aja, kita tinggal tambahkan. Nah, ini kita pilih crosshair. Tapi yang pertama kali kita pastikan harus ada sinyal internet. Ya. Nah, kita tinggal tambahin aja di sini. Sudah ya? Tambahin waypointnya, titiknya. Jadi ini buat merencanakan poligon. Nah, oke. Misalkan di tengah ini ada obstacle. Atau ya halangan lah. Halangan. Ya. Oke. Kita pilih hambatan. Oke. Tinggal kita tambahkan di mana obstacle-nya. Ya. Oke. Nah, itu langsung akan terbentuk. Terus ada senario kedua. Misalkan obstacle-nya itu berbentuk lingkaran. Ya. Kayak danau lah. Ya. Kita pilih round, bulat yang ini. Misalkan kita titikin di sini, tambahkan. Nah, ini kan ada dua ini nih. Nah, kita untuk mengatur radiusnya atau diameternya, kita tinggal pilih yang ini. Nah, ini sampai hijau, kita tarik. Ini dari 5 meter. Nah, oke. Kan udah kita bikin. Terus ada lagi namanya non spraying area. Ya. Nah, misalkan di petakan ini kita nggak mau spray. Ya. Kita bisa bikin tambahkan non spraying, terus kita bikin dia. Tambahkan. Kalau ini nanti misalkan kita udah mau pakai ini misinya, kalau di sini dia akan menghindar, Pak. Dia nggak terbang di sini, sama di sini. Tapi kalau di sini dia akan lurus, cuman nozzle-nya langsung mati. Ya, coba kita spray ya. Kita masukkan nama areanya, misalkan tes. Oke. Nama tanamannya apa? Misalkan padi. Simpan. Use. Nah, kalau ini kan dia menghindar kan? Dia nggak terbang di situ. Sedangkan yang ini dia terbang, tapi dia nggak spray. Dia air yang dari nozzle-nya itu nggak keluar. Gitu. Jadi memang lebih memudahkan kita. Arealnya itu areal mesinnya itu langsung tahu dia 0,9 meter. Volume air yang disemprot itu 27 liter. Jadi tergantung volume semprotan yang kita pakai. Kan ini 30 liter per hektar. Oke. Kecepatannya berapa? Jarak rutenya itu antara yang kuning ini berapa? Ketinggiannya di atas tanaman berapa? Flow rate-nya droplet size-nya bisa kita ubah dari 50 sampai 500. Kita berapa? Nih. Ini kan harus 500 mikron. Semakin dia rendah, dia semakin berembun. Ya. Semakin berembun, tapi ketika ada angin kencang, Ya, bakalan mudah drifting. Kalau yang ini semakin atas, dia semakin besar butirannya itu. Tapi ketika ada angin drifting, ketika ada angin, dia nggak mudah terbawa angin. Jadi kalau untuk ukuran toplet size-nya itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sini yang lebih tahu ya, untuk tanaman apa topletnya segini gitu. Jadi ini bisa kita setting, kita atur sesuai dengan yang kita mau. Oke. Mungkin kita akan langsung coba aja kali ya, Pak ya. Yuk. Terbangnya berapa menit? 7 menit. Hanya 7 menit. Ya. Tapi dalam 7 menit itu kan kita bisa, kalau misalkan yang biasa kita pakai
Oke. Ya. Pak, jarak amannya itu 6 meter, Pak. 6 meter ya orang Pak, ini debu. 6 meter. 6 meter itu untuk apa? Untuk keamanan kita atau mengganggu Keamanan racun? kita. Oh, Belum kan Don? Ya, Belum kan? udah. Gue mau ngambil kutu dulu. Pastikan semua kondisinya baik, radar oke, sistem penyemprotan itu hidup. Nanti kalau udah selesai tugasnya dia langsung balik otomatis. Saat sinyal hilang dia balik otomatis. Sama kalau baterainya udah mau habis dia balik otomatis. bisa jatuh enggak, Mas? Ya. Yang kemarin kok jatuh? Yang waktu demo itu? Mungkin ada ininya Bu, apa salah atur Bu. Kasihan. Jadi dia buka lumpur. Dia cepat dia. Ya. Oh, dia balik. Nah ini saya buat itu apa down strike areanya. Kan tadi berhenti kan? Ya. Tidak ada apa-apa ini. Ini bisa otomatis.